Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada yang menyimak live streaming ini, alhamdulillah yang selanjutnya kita bisa live streaming kembali, yang mana untuk saat ini insya Allah akan membahas tentang program-program rehab hati. Mungkin sahabat semua belum semuanya memahami atau mengetahui apa sih program rehab hati, ataupun apa sih rehab hati Jampang itu. Insya Allah nanti akan disampaikan langsung, dijelaskan langsung oleh beliau, yaitu Bapak Antis Sutisna. Insya Allah untuk daerah Surade, insya Allah tidak asing lagi ya, beliau ini seorang guru dan juga PNS di Min 2 Sukabumi. Untuk itu kita langsung saja, apapun nanti yang akan disampaikan oleh beliau tentang, insya Allah temanya pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang program-program rehab. Yang selanjutnya mari kita disimak dan kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Rehab di Jampang, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat segala karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini masih tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Alhamdulillah juga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah sampai detik ini. Mudah-mudahan usia kita, umur kita, kesehatan kita, harta kita, semua kita mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, itba'in tabi'in, hingga akhirnya sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat saya yang mana dalam hal ini memandu acara, yang mana biasa kita rutinitas kita setiap hari, yaitu di program live streaming ya, yaitu di acara dengan bertemakan seputar rupiah syariah, terus seputar dakwah-dakwah yang lainnya. Bil khusus ini tentang masalah rehab hati. Kali ini kebetulan tema yang akan kita angkat yaitu program rehab hati, program rehab hati. Kenapa kami mengulang kembali ini masalah rehab hati? Sebab ketika kami, khusus saya sendiri yang berkunjung langsung ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok dalam rangka menjalankan salah satu program kita yaitu tebar sembako ya Kang ya, itu menebar amanah dari para mustami. Itu ada kalanya saudara-saudara kita yang khusus di pedalaman yang mungkin belum tahu tentang keberadaan kita Kang, rehab hati. Apa itu rehab hati? Nah, itu sering sekali lontaran pertanyaan itu terlontar kepada saya Kang. Nah, di sini saya akan menegaskan apa itu rehab hati. Rehab hati itu sebuah lembaga ataupun yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan juga sosial. Di bidang dakwah dan juga sosial. Jadi lamun anu naros rehab hati yayasan. Intinya yayasan gitu namanya itu.
kan sok aya Kang di antara ini naon cenah jang rehab hati teh. Mungkin mereka mendengar ataupun melihat label kita ya Kang ya. Naon cenah jang rehab hati teh, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah. Dakwahnya apa? Satu, untuk yang utama dakwah kita yaitu tentang Tibun Nabawi Kang ya. Tentang dakwah Tibun Nabawi, yaitu ruqyah syariah dan juga pengobatan ruqyah syariah, pengobatan Al-Qur'an, terapi Al-Qur'an. Nah, dari rehab hati itu ada beberapa cabang lagi Kang. Kita jelaskan ke masyarakat ya bahwa rehab hati itu membuat cabang kembali ataupun apa istilahnya Kang? Lagi nanti divisi ya Kang ya, divisi. Nah, divisi di rehab hati itu ada 7 Kang. Satu rehab hati foundation, terus rehab hati corporate ya Kang ya, terus rehab hati muslimah, project langit, RH TV. Apa itu RH TV? Rehab hati televisi Kang. Bahwa kita punya televisi Kang ya di pusat. Guru kita, senior-senior kita itu selalu live lewat media televisi rehab hati ada. Dan juga satu lagi rehab hati tahfiz ya Kang ya, rehab hati tahfiz. Nah, yang akan dibahas di sini saya akan membahas mungkin hanya dua divisi saja ya. Satu Project Langit, divisi Project Langit yang sekarang sedang menghangat dan alhamdulillah booming di daerah kita kan. Bahkan ada kalanya orang yang ketika mengajukan pembangunan di antaranya sumur bor ataupun mengajukan bangunan masjid, itu mereka banyak yang sudah mengetahui Kang. Tuh ke Project Langit gitu kan. Nah, berarti mereka sudah mengetahui. Nah, makanya di sini akan saya tekankan lagi, akan saya perdalam lagi apa itu Project Langit. Dan yang kedua, mungkin ini Kang yang masih belum hanya beberapa mustami saja yang mengenal tentang produk kita Kang. Ini di antaranya ada herbal. Ini Kang ya, aneka macam herbal nanti akan dibahas satu persatu. Berikut kegunaannya. Yang mana ini yang herbal ini yang membidanginya salah satu divisi yaitu rehab hati corporate Kang. Naon cenah paek korek teh, kan aya kitu ini manya naon aya korek. Sanes corporate itu kalau mau diterjemahkan perusahaan mereka ya, perusahaan. Jadi bahwa usaha gitu ya. Bahwa di rehab hati ada yang membidangi masalah usahanya. Itu jadi menyediakan produk yang berupa bahan-bahan herbal, pengobatan herbal yang mana ini rekomendasi insya Allah para sahabat sekalipun Rasul ini sering memakai diantaranya madu dan habatus sauda ya Kang ya. Itu ada hadis-hadisnya juga. Nanti kita akan bahas satu persatu Kang. Alhamdulillah sahabat. Jadi rehab hati itu adalah lembaga dakwah sosial seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya rehab hati itu apa? Ya seperti itu. Jadi yayasan yang bergerak di bidang dakwah sosial, terutama dakwah di Tibun Nabawi. Ya, seperti itu. Dan tadi divisi-divisinya telah dijelaskan oleh beliau. Yang selanjutnya kita, tapi sebelum itu silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar ya, baik itu tentang rehab hati dan juga tentang tadi divisi-divisi yang beliau sudah jelaskan, yaitu tentang Project Langit, divisi corporate dan lain sebagainya. Untuk itu kita lanjut kembali untuk bahasan pada kesempatan sore hari ini dengan tema program rehab hati. Kepada beliau dipersilakan kembali. Ya dilanjut sahabat rehab hati Jampang. Nah ini ada lagi yang bertanya begini Kang. Kenapa sih disebut rehab hati Jampang itu kan? Pakai label rehab hati Jampang. Mengenai rehab hati itu perlu saya tekankan kepada masyarakat di khusus yang belum mengetahui tentang keberadaan yayasan Project Langit rehab hati. Rehab hati itu bukan hanya satu. Itu kalau nggak salah, kalau saya pernah melihat di postingan ataupun di kiriman grup kita ya, grup RH ya kan ya, rehab hati itu dulu kurang lebih 150 kan, bulan berapa ya, 4 bulan atau 5 bulan ke belakang lah. Tahu untuk sekarang mungkin nambah lagi kan.
Sebab setiap bulan itu rehab hati itu selalu bertambah, selalu berdiri. Hampir setiap pelosok di Indonesia, di provinsi, setiap provinsi itu sudah ada rehab hati. Nah, makanya ketika berbicara rehab hati Jampang, ini bagian dari ataupun cabang dari rehab hati itu sendiri. Kebetulan tempatnya di Jampang, gitu kan ya. Makanya kita di SK-kan oleh yayasan bahwa kita bermukim untuk di wilayah Jampang. Makanya disebut rehab hati Jampang, Kang. Nah, adapun untuk masalah program-program kita, selain program mengadakan pelatihan kan ya, sebulan sekali bahkan seminggu sekali kan ya, ada kalanya ketika banyak permintaan dari masjid-masjid untuk mengadakan sosialisasi ruqyah syar'iyah. Di antaranya untuk wilayah timur kan ya, untuk wilayah timur daerah apa itu kan namanya? Kalibundar, Sagaranten, alhamdulillah. Terus lewat-lewat ke sana itu kan apa? Nyalindung ya kan ya, Geger Bitung. Nah, di daerah Geger Bitung itu kebetulan kita ada basis di sana, link kita di sana, Kang Ustadz Eng ya di sana. Alhamdulillah mereka sudah tergabung dengan rehab hati Jampang untuk link wilayah Geger Bitung ya Kang ya. Mungkin kita sudah berapa masjid Kang? Saya ingat saya lebih dari 8 masjid kan biasanya. Di Geger Bitung ya, termasuk kemarin yang masjid yang lagi viral sekarang ya Kang ya, lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang bulan-bulan ini kita bisa berkunjung kembali ke masing-masing lokasi untuk menjalankan lagi program kita, yaitu tentang training membahas tentang masalah ruqyah syar'iyah, ya Kang ya. Nah, pelatihan alhamdulillah kemarin sempat kita pending dulu ya Kang, sesuai dengan himbauan dari pemerintah dengan adanya wabah ini COVID-19. Maka kami pun dari atasan dari yayasan pusat itu semua diberi dulu semua ya Kang ya. Kami berhenti dulu semua. Makanya untuk sekarang kenapa kami berani di sini mengadakan lagi? Satu alasannya tim senior kami, guru-guru kami di kota-kota besar dan juga di setiap wilayah sudah mulai lagi. Terus kenapa di sini di daerah Jampang gitu kan ya? Ada yang kemarin bertanya, bahkan Mustami, Pak, kan katanya masih lockdown kan gitu ya Kang ya. Alhamdulillah untuk sekarang mulai dari hari Minggu kemarin kita sudah mulai lagi mengadakan acara ya Kang ya. Kami merasa di sini untuk mengenai fasilitas, alhamdulillah sudah sesuai SOP Kang, sesuai SOP yang digaungkan oleh protokol kesehatan ya Kang ya, mulai dari tempat, terus dan juga jumlah mustami Kang dibatasi ya Kang ya, hand sanitizer, dan juga insya Allah untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang dihimbau oleh protokol kesehatan gitu ya. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar ya Kang ya, walaupun mustami mungkin kemarin hanya beberapa orang, lebih dari 15 orang aja kemarin ya. Alhamdulillah udah mulai lagi. Makanya ketika Mustami bertanya di luar sana, insya Allah kami berjalan lagi untuk program training ruqyah syar'iyah khusus di kantor. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalaupun ada masjid-masjid, majelis taklim yang ingin mengadakan acara ruqyah syar'iyah, training ataupun terapi ruqyah syar'iyah, cuman mungkin tetap kita dalam koridor mengikuti aturan protokol kesehatan ya Kang ya itu. Terus untuk program yang berikutnya, apa sih program yang digarap oleh Rehab Jampang itu? Satu, training. Yang kedua, Pak, ada yang bertanya, itu teh sok seueur pasien KMMC teh cenah kita kantor Panjis teh kan gitu ya Kang ya. Itu banyak pertanyaan terlontar kepada kami kan, khusus di pedalaman Kang. Ketika kita sedang menebar sembako, mereka juga kan suka bertanya, kita menerima pasien di sini gitu kan. Alhamdulillah sampai detik ini pasien mulai berdatangan, bahkan sudah mulai antusias kan. Bahkan saya sendiri mengklaim kan bahwa metode ruqyah syar'iyah yang kita sedang usung ini sekarang ini sudah menjadi primadona kan. Itu karena hampir setiap hari, hampir setiap saat ada masuk inbox, WA, Japri, Pak saya mau KMMC, Pak saya mau konsultasi tentang ruqyah syar'iyah, tentang penyakit itu. Alhamdulillah, maka dari itu silakan untuk pasien yang niat untuk
terapi Al-Quran, mengharapkan keberkahan dari Al-Quran, silakan datang untuk bersilaturahmi, datang saja langsung ke gedung kami, sekretariat kami, gedung MMC Surade di sini ya kan ya. Itu untuk program kami. Satu tadi pelatihan, yang kedua pasien ya kan ya, menggarap pasien-pasien yang sakit, dan juga kemarin sempat kami mungkin pemirsa ataupun sahabat kita melihat kegiatan kita di postingan-postingan kita ya kan ya, di YouTube dan juga di Facebook. Kita sekarang sedang tebar sembako. Bahkan jauh sebelum bulan Ramadan kemarin kita sudah mulai berjalan ya kan ya. Dari mana dananya? Itu sembako-sembako itu dananya, sumber dananya, alokasi dananya dari para mustami, para hamba Allah yang datang ke sekretariat dengan membawa barang yang sudah jadi kan, sembako, ataupun tidak untuk kemungkinan ada yang japri ke pribadi dengan mentransfer ya Kang ya, nominal itu ada. Nah, maka dari itu ketika bertanya dari mana sumber dana itu, kita semua itu dari umat. Selain kita patungan ya Kang ya, selain kita patungan sesama anggota juga dari umat. Itu Pak ya. Silakan. Jadi misalkan ataupun bagaimana sih misalkan ada saudara kita ataupun kaum muslimin ingin mengadakan latihan ruqyah syariah di tempatnya. Jadi caranya bagaimana? Adapun untuk misalkan kalau sekarang maksudnya gitu ya, kalau sekarang untuk mengadakan acara training, sebab kami juga ada kan, saya juga ada. Pak, kapan sih ruqyah masal kan gitu? Jadi nyebutnya mereka ruqyah masal. Terapi Quran bersama itu dimulai lagi gitu. Kalau kemarin minggu-minggu kemarin saya pribadi belum bisa menjawab karena apa? Satu, belum ada instruksi dari atasan, dari pusat, dari guru-guru kami, dari senior kita. Yang kedua, karena di kita ini daerah Surabaya khususnya kan ya, termasuk zona merah mungkin ya kemarin ya, dan alhamdulillah sekarang udah mulai bahkan PSBB diperpanjang lagi belum? Ya PSBB masih berjalan, cuma udah nggak seketat kemarin ya kan ya. Nah makanya kami langsung saya jawab, ketika ada mustami yang menginginkan kehadiran kita untuk mengadakan sosialisasi ruqyah ataupun mengupas tentang masalah ruqyah sekaligus terapi ruqyah. Nah, satu tempat harus sesuai dengan apa yang kita inginkan kan ya. Harus sesuai dengan yang kita inginkan, diantaranya harus sesuai dengan apa yang diinstruksi oleh protokol kesehatan. Diantaranya mungkin mustami agak dikurangi ya kan ya. Enggak seperti dulu kan bebas berapa ratus orang termasuk. Nah untuk sekarang mungkin kita batasi dulu. Terus yang kedua APD kesehatan kan ya, itu yang harus diperhatikan. Nah diantaranya mustami harus pakai masker, terus hand sanitizer di masjid tersebut harus ada, dan juga lebih detailnya lagi, untuk lebih lengkapnya lagi mungkin harus disemprot gitu kan ya. Itu keinginan kami. Cuman ya mungkin kalaupun ada beberapa poin tersebut terpenuhi, insya Allah kami datang itu kami ya. Insya Allah untuk minggu-minggu sekarang kami siap kalaupun ada mustami yang menginginkan untuk kami hadir bersilaturahmi di tempat saudara kita. Jika misalkan kaum muslimin mau mengadakan pelatihan, tadi dia telah jelaskan itu harus memenuhi protokol kesehatannya dan juga jamaahnya dikurangi karena nanti ada jarak, memang dalam duduknya ada jarak. Nah yang selanjutnya dalam mengadakan pelatihan ini apakah hanya khusus di masjid kah, atau di masyarakat, atau di tempat lain juga, seperti di pesantren atau sekolah? Ya, sebagaimana program kita, terutama untuk ruqyah syariahnya, untuk training ruqyah, itu tidak hanya di masjid-masjid kan, tidak dulu ya kita sering masuk ke sekolah-sekolah. Kurang lebih 60% lah di kita sekolah-sekolah sudah kita datangi ya Kang ya, mulai dari tingkat SLTV dan juga SLTA itu. Bahkan beberapa bulan ke belakang kita di STIP ya Kang, STIP di Jakarta Barat kalau nggak salah itu ya, di perkuliahan itu ya, kita diundang untuk
mengadakan training rukyah. Jadi tidak hanya di masjid kan, di sekolah, di kantor-kantor, kita pernah di salah satu perusahaan di Jampang ya Kang ya, perusahaan yang bonafit juga, kita pernah diundang itu Kang ya, yang bergerak di bidang leasing itu kalau nggak salah ya Kang ya. Nah, jadi bebas Kang dimanapun kita diundang, asal apalagi sekarang harus mengikuti tetap protokol kesehatan itu. Terus untuk yang berikutnya mungkin saya karena mungkin durasi waktunya kan ya, itu program yang kami bahas atau yang kami garap sekarang, diantaranya sosialnya kan, sosialnya kita sering berbagi tugas kan, diantaranya bahasa Jampang ngapruk kurangnya ngabolang ala Rehabati Jampang. Kita datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, kita telusuri kampung yang paling pedalaman. Kita ingin membuktikan fenomena yang sesungguhnya kehidupan di masyarakat seperti apa. Alhamdulillah saya kurang lebih 5 tahun mungkin di Rehabati ini, dan gencarnya tahun-tahun kesini lah, tahun-tahun kesini lah. Alhamdulillah Kang, makanya ketika sering mengurus dada, terus sering merasa iba juga, sering menitikkan air mata. Ketika kita langsung terjun ke masyarakat dengan wasilah tebar sembako ya Kang ya, amanah dari mustami kita. Jadi kita mengetahui kehidupan masyarakat. Ada kalanya kita terjebak rumah orang tersebut yang kita kunjungi itu rumahnya bagus, ternyata di dalamnya Kang ada orang yang sakit, stroke, lumpuh, dan hanya anggota keluarga hanya sebelah Kang. Orang suaminya tidak ada, janda lagi, janda tua. Terus di sana ada cucunya juga. Nah, itu banyak sekali kami temukan ya. Terutama saya sendiri yang menemukan itu. Makanya kenapa kita program Rehabati Jampang itu untuk terus menebar sembako walaupun sampai kapanpun gitu ya. Tidak ada limit waktu lah. Mudah-mudahan tidak ada limit waktu. Kita akan terus punya program tebar sembako karena kebutuhan itu bukan hanya sesaat Kang, bukan hanya saat bulan puasa saja, bukan hanya saat Covid saja. Ketika orang yang benar-benar membutuhkan kan, setiap saat kita membutuhkan bahan makanan itu Kang ya. Itu diantaranya. Nah, terus untuk yang berikutnya atau mungkin ada break dulu Kang, silakan. Sebelum dilanjut, sahabat Rehabati Jampang dimanapun berada, karena acara ini dipersembahkan oleh divisi Rehabati Corporate, yaitu divisi yang bergerak di usaha penyediaan tentang herbal sunnah yang direkomendasikan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang mana ini di depan ada sabun ekstra bidara dan zaitun, insya Allah ini baik sekali untuk kulit ya. Zaitun ini bagus untuk kulit ya, kandungannya, dan juga bidara pun sama bagus untuk kulit. Dan terlebih bagi saudara, sahabat semuanya yang masih mengalami gangguan sihir, bisa sabunnya diganti dengan ini. Karena ini sudah diterapi rukyah juga. Dan yang selanjutnya ini adalah Sider Care. Sider Care ini ya sama seperti Fresh Care ya kalau di ini, untuk mengurangi atau meredakan sakit kepala, masuk angin bagi sahabat yang sering masuk angin ketika ataupun mabuk perjalanan juga ya, bisa menggunakan ini. Insya Allah ini mengandung ekstra daun bidara juga. Jadi selain bisa mengobati pusing, juga insya Allah bisa mengurangi gangguan sihir juga, terutama yang pusingnya karena sihir ya. Seperti itu. Yang selanjutnya juga ada, kita cepet aja ya. Ini minyak bidara oil, Sider Oil ya. Insya Allah ini bagus untuk mengobati penyakit kulit, dicampur dengan zaitun, lalu dibacakan ayat-ayat rukyah ya, atau ayat-ayat Al-Quran. Misalkan membacakan 7 kali surat Al-Fatihah, baru diusapkan ke bagian yang gatal. Ya selanjutnya ini adalah madu rehab. Nah ini madu yang baik sekali, bagus sekali. Kenapa? Karena satu, madu ini diimpor dari Timur Tengah ya, merupakan madu murni, dan juga kandungannya selain madu murni
mengandung bunga habatus sauda, madu randu, ekstra minyak bidara, minyak zaitun, ekstra jintan hitam, dan propolis. Jadi ini sudah lengkap sebetulnya. Kandungannya sudah lengkap. Dari semua itu disatukan segini. Namun harganya sahabat lumayan juga. Segini kurang lebih sekitar 150 ribuan. Jadi walaupun kecil ini, tapi kandungannya banyak. Kecil mungil ya. Ya, harganya juga lumayan. Kalau ada yang ingin murah selain daripada ini, insya Allah di kami pun ada madu murni asli dari Pajapangan dengan nama Odeng Jampang ya. Jadi silakan yang membutuhkan madu murni, insya Allah di kami masih ada. Jadi silakan datang saja ke gedung MNC ya, di samping Bank BJB Bundaran Surabaya. Sahabat dimanapun berada, kita lanjut kembali tentang tema saat ini, yaitu tentang program-program rehab hati Jampang. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Sedikit tadi kelewat ya kan masalah program dari Project Langit, yaitu cabang dari Rehab juga ya kan ya. Nah, yang mana Project Langit, sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa Project Langit itu merupakan divisi ataupun cabang dari Rehab Hati yang membidangi sosial, pemberian bantuan-bantuan sosial, diantaranya sumur bor yang sekarang sedang heboh, sedang booming ya di khusus di Sukabumi Selatan. Sudah lebih dari 150 titik kan, kalau melihat dari deret nomor yang sudah dibangunkan sumur bor gratis itu. Terakhir kemarin mungkin yang saya sendiri yang menunggu di sana, yang mengajukannya di sana di daerah Cikangkung, Kang, desa Cikangkung itu. Kebetulan ada link kita juga di sana, Kang Dede dan juga Pak Hamdun, link kita Rehab Hati Jampang untuk wilayah Kecamatan Cilacap, desa Cikangkung itu. Ada link kita di sana. Kalaupun ada orang Cikangkung yang bertanya tentang masalah Rehab Hati, khusus tentang program Project Langit Jampang, tanya aja ke beliau langsung. Tepatnya Kang Dede, beliau merupakan seorang guru di SDN Cikangkung kalau nggak salah, SDN Simpang apa ya, karena di orang Cikangkung lah. Nah, selain dari sumur bor dan juga masjid-masjid, alhamdulillah kan mungkin udah mendekati angka 100 titik di daerah kita Sukabumi Selatan untuk masjid juga gitu. Nah, itu program-program Project Langit, MCK, sumur bor, majelis taklim, masjid agung kan ya, masjid kaum, masjid jami ya, masjid jami, dan juga satu lagi musola ya kan ya. Itu digarapnya oleh divisi Project Langit. Nah, itu. Adapun barusan masalah ini tentang herbal ini ya. Herbal di sini. Nah, ini yang akan saya bahas ini untuk divisi yang kedua, yaitu herbal ini dibidangi oleh divisi tadi Kang, divisi divisi Rehab Hati corporate ya Kang ya. Bahwa yayasan kami juga ini ada bentuk atau bentuk perniagaannya Kang ya. Bentuk perniagaannya. Di antaranya ini yang dibidangi oleh Rehab Hati corporate, yaitu pengadaan produk dalam bentuk obat herbal. Obat-obat yang semua bahan dasarnya 100% dari bahan-bahan alami, bahan herbal. Ini seperti di sini, maaf banyak saya tekankan sekali lagi, di antaranya ini ada minyak habatus sauda Rehab Hati. Nah, di sini ada minyak habatus sauda Rehab. Nah, mungkin orang yang sering membaca hadis bil khusus tentang masalah habatus sauda ini, Rasul sendiri yang merekomendasikannya ya. Seperti madu, ini Rasul yang mencontohkan yang minum madu. Bahkan banyak disebut dalam Al-Quran. Ini ya. Nah, makanya ketika ada mustami yang bertanya, seperti saya mungkin udah ratusan orang kan di request atau dipesan ya. Di antaranya ini yang sedang heboh lagi kan ya, Preskare ini. Karena ini ada kalanya kan ketika saya testimoni, ketika saya coba, ada orang yang bermasalah dengan sering orang kesurupan ya. Saya sering mengoles ini ke mereka, dan alhasil kan orang tersebut itu
reaksinya gitu kan ya. Reaksinya semakin menjadi, dan ketika sudah kita eksekusi dengan ruqyah, alhamdulillah biiznillah ta'ala insya Allah sembuh Kang. Nah, jadi minyak ini bisa dipakai untuk mendeteksi satu, yang kedua, apalagi tadi ya yang masuk angin itu udah biasa, mungkin presker yang ada di luar sana juga itu diperuntukkan untuk masuk angin. Nah, cuman ini lebih Kang. Kalau ini lebih insya Allah, dan saya sendiri yang membuktikannya. Untuk bahkan beberapa pasien, kalaupun harus ditanya, insya Allah mereka akan menjawab bahwa ini lebih lain dari yang lain Kang. Itu ya khasiatnya, karena di sini ini murni dari ekstrak sider asalnya. Ya. Ada suara azan dulu, kita break dulu sebentar. Kurang lebih 3 menit lagi kan waktu tersisa. Ini produk ini merupakan bagian dari ataupun produk yang diluncurkan oleh Rehabati Corporate ya kan ya. Nah, di antaranya tadi udah dibahas dan juga ini yang lainnya. Nah, ini termasuk ini Kang. Ini mungkin orang bertanya-tanya, ini sabun apa? Ini sabun cair, ini sabun batang. Cuman ini 99% ini diambil dari ekstrak sider kan, atau daun bidara apa? Sari bidara gitu ya, saripati bidara. Hanya banyak testimoni, banyak pengalaman yang sudah kami temukan di lapangan, khusus dengan pasien yang telah diruqyah dan kami rekomendasikan untuk memakai ini, terutama kaitan tadi dengan ya orang yang mengidap penyakit sihir lah ya, penyakit yang sudah lama tapi tidak kunjung sembuh, sulit diobati. Kami sering menyarankan, dan alhasil kan banyak di antara saudara-saudara kita yang cuman biasanya suka ada reaksi dulu kan, ada reaksi mual muntah gitu, terus kulit keluar bintik-bintik, itu biasanya waktunya jeda 2-3 hari kan. Setelah itu alhamdulillah itu ya kan. Nah ini semua sekali lagi ini diluncurkan ataupun di produk oleh Rehabati Corporate. Nah ini merupakan support system kita ataupun sponsorship kita ya dalam menjalankan program. Nah, makanya kami atas nama Rehabati Jampang mengajak, karena kemarin ada yang komplain ataupun ada yang bertanya kepada kami, kalaupun ada perusahaan yang lain yang ingin ikut dengan program kami mensupport ataupun menjadi sponsor, boleh gitu kan katanya. Silakan, baik itu perusahaan perorangan ataupun kelompok ataupun perusahaan, sekalipun perusahaan besar silakan, yayasan. Silakan hubungi call center kami, di FB kami Rehabati Jampang, terus di channel YouTube kami, channel YouTube Rehabati Jampang. Kalau saudara semua ingin mengetahui keberadaan kami, kegiatan apa saja yang digarap oleh kami keseharian, itu sebagian kecilnya ada di
channel YouTube Rehab Hati Jampang ya Kang ya. Nah seperti itu. Mungkin bahasan untuk kali ini karena durasi waktu juga, alhamdulillah sudah ada 1 menit tadi Kang untuk nanti closing. Mungkin untuk dari saya pribadi yang menjelaskan tentang masalah rehab hati dan juga divisi-divisinya. Untuk divisi yang lain mungkin di season nanti lagi ya Kang ya. Akhirul kalam, mohon maaf kurang dan lebihnya. Bil khusus ini ya, untuk masyarakat yang ini harus disampaikan Kang, yang sudah mengajukan program ingin dibangunkan sumur bor, bil khusus kepada saya, kepada kita tim Rehab Hati Jampang, mohon maaf, mohon bersabar, berdoa dan berdoa, mudah-mudahan proyek langit dengan wasilah para donatur, mudah-mudahan di setiap bulan itu selalu ada Kang ya programnya, dan kuotanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Mudah-mudahan bulan-bulan ke depan kuotanya banyak. Mohon bersabar saja. Sementara ini saya belum bisa menjawab. Insya Allah yang sudah daftar dimasukkan ke list. Kami mewakili atas nama Proyek Langit. Mohon maaf dan berdoa saja. Mudah-mudahan ada rezeki semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada beliau Bapak Antis Sutisna yang telah menyampaikan tentang program-program rehab hati, dan mudah-mudahan semuanya bisa memahami tentang apa itu rehab hati dan apa saja programnya. Dan silakan juga bisa diikuti ataupun berteman dengan akun Facebook Rehab Hati Jampang. Juga bisa dilihat di YouTube kami, channel YouTube kami, yaitu dengan nama Rehab Hati Jampang, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dari saya atas nama Rosidin, mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa live streaming kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.